Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Kasflour Akbar dengan NIM E1124024. Di sini kami membawakan materi mengenai Human Computer Interaction dengan proyek kami itu sendiri, yaitu platform pendaftaran dan layanan puskesmas digital. Uh, jadi di sini saya sebagai salah satu anggota yang bernama Agus Kasflour Akbar dengan NIM 1124024 dan rekan-rekan saya yang nantinya akan memperkenalkan diri di setiap sesi materinya masing-masing. Di sini kami akan memamarkan hasil desain atau prototipe website yang bersifat human computer interaction yang dimana memiliki kesinambungan antara aplikasi sistem dan kebiasaan manusia dan diterapkan pada sebuah software atau perangkat lunak. Baik, kita next ke materi selanjutnya. Pendahuluannya itu fokus dari prototipe atau web yang kami desain itu bukan sekedar membuat aplikasi yang hanya bisa dijalankan, melainkan bagaimana ekspektasi kita sebagai developer untuk menerapkan prinsip human computer interaction atau HCI untuk mengubah sistem puskesmas yang konvensional atau secara luring menjadi pengalaman digital yang efisien dan tetap manusiawi, efektif, mudah digunakan. Baik, pada layanan poli di puskesmas, proses antrian yang masih dilakukan secara langsung sering menyebabkan waktu tunggu menjadi tidak efisien dan menimbulkan kepadatan di ruang tunggu. Selain itu, interaksi pengguna menjadi kurang optimal karena pasien harus memahami dan mengingat sendiri alur pelayanan serta jadwal poli tanpa adanya dukungan sistem yang jelas. Keterbatasan informasi mengenai posisi antrian dan estimasi waktu pelayanan juga menyulitkan pasien dalam mengatur waktu kunjungan dan menurunkan kenyamanan dalam menggunakan layanan puskesmas. Baik, berdasarkan permasalahan tersebut, perancangan aplikasi antrian poli online bertujuan untuk memudahkan pasien dalam mengambil nomor antrian tanpa harus datang langsung ke puskesmas. Aplikasi ini dirancang untuk menyediakan informasi jadwal poli, posisi antrian, serta estimasi waktu pelayanan yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna. Melalui pengelolaan antrian yang lebih efisien, diharapkan waktu tunggu dan kepadatan antrian di puskesmas dapat dikurangi. Penerapan prinsip interaksi manusia dan komputer juga diharapkan mampu meningkatkan kenyamanan serta kualitas pengalaman pengguna dalam mengakses layanan kesehatan. Baik, kita lanjut ke konsep desainnya. Nah, yang pertama itu adalah splash screen. Misalnya di sini dia fokus pada identitas merek dengan latar belakang hijau, hijau limau yang segar. Elemennya itu berupa logo, perpaduan dari simbol hati, komunitas figur orang, dan tanda medis yang mengkomunikasikan pesan layanan kesehatan dengan kasih sayang. Nah, kita lanjut ke halaman next. Nah, ini adalah halaman login. Kita langsung saja ke halaman dashboardnya atau halaman utama. Nah, dia di sini konsepnya itu antarmuka berbasis kartu, card-based interface untuk memudahkan pengguna memindai kategori layanan. Nah, elemennya itu ada misalnya di sini kategori poli, ada poli umum, poli gigi, poli anak, poli gizi. Nah, dia itu dibedakan dengan warna-warna pastel yang kontras. Nah, habis itu kita lanjut ke misalnya kita pencet ini, nah, kita pilih poli. Nah, untuk selanjutnya konsepnya itu eh, ya di sini
ada berbagai macam poli yang dapat dipilih. Misalnya kita pilih poli umum. Nah, untuk konsep selanjutnya adalah di sini dia pemilihan slot waktu kunjungan. Nah, konsepnya itu menghilangkan ketidakpastian antrian dengan sistem reversasi berbasis waktu. Nah, untuk elemennya itu slot waktu ditampilkan secara vertikal. Nah, secara vertikal, misalnya ini 8.00 ke sampai 9.00. Nah, dia di sini lengkap dengan informasi sisa kuota antrean. Di sini tersisa 3. Nah, dia ini diperbarui secara real time. Nah, untuk selanjutnya kita pilih ini. Selanjutnya itu konfirmasi detail kunjungan. Nah, konsepnya itu di sini memvalidasi data sebelum pengambilan nomor antrean final. Ya, di sini ditampilkan profil dokternya, dokter ini Wulandari dengan ilustrasi 3D yang ramah. Nah, terus ringkasan jadwal dan kolom khusus untuk memasukkan pesan khusus. Eh, ya supaya untuk dokternya nanti tuh eh, ada gambaran gambaran medis awal mengenai keluhan kita. Nah, kita lanjut ke selanjutnya. Mana ini? Nah, habis itu selanjutnya adalah output dari antrean dan fitur pendukung pop-up nomor antrean. Nah, di sini konsepnya adalah penegasan status keberhasilan aksi pengguna atau action feedback. Fokus utamanya itu langsung pada nomor antrian yang terlihat di sini. Nah, untuk elemennya itu tipografi tebal, angka A12 pada latar belakang kontras agar pengguna dapat melihat nomor mereka dengan sangat jelas. Nah, selanjutnya itu adalah fitur notifikasi dan peta. Di sini konsepnya adalah integrasi layanan berbasis lokasi, location based service. Ya, dapat membantu pengguna mengatur estimasi waktu keberangkatannya. Dan untuk elemennya itu yaitu peta interaktif dengan indikator titik lokasi puskesmas. Nah, dan disertai dengan di sini estimasi waktunya untuk meminimalisir keterlambatan user. Nah, kita kembali ke home. Di sini kita ke eh, layar history. Nah, untuk konsepnya itu manajemen arsip digital menggunakan pengguna memantau jadwal yang aktif maupun yang sudah lewat. Dan untuk elemennya itu kartu-kartu jadwal, misalnya sini poliomo, ada poli KB, poli gigi. Dan untuk selanjutnya itu adalah tiket antrian final, yaitu ringkasan informasi lengkap atau summary card. Layar ini berfungsi sebagai bukti digital saat melakukan check-in di loket. Jadi kalau misalnya user mau menunjukkan tiketnya, bisa ke layar history dan menunjukkan halaman ini. Nah, untuk elemennya itu ada nama dokter, ada nomor antrian yang terpampang besar, ada nama poli, jam, serta lokasinya dalam satu tampilan utuh. Baik, kita lanjut ke maaf, kita lanjut ke prinsip interaksi manusia dan komputer berdasarkan aplikasi tadi. Nah, yang pertama itu ada user compatibility, adanya tipografi pada bagian penting seperti nomor antrian yang tadi itu menggunakan ukuran besar dan kontras tinggi untuk membantu pengguna dengan gangguan penglihatan ringan. Jadi dapat digunakan oleh semua kalangan. Yang kedua itu konsistensi. Nah, penempatan navigation bar di bagian bawah kita itu home, history, dan profil. Semua hal itu mengikuti standar aplikasi mobile pada umumnya agar pengguna langsung merasa familiar dan terbiasa. Dan yang lanjut tuh feedback. Nah, pada feedback ini memberikan konfirmasi instan dalam bentuk kartu pop-up setelah pengguna menekan tombol ambil nomor antrian. Dan yang keempat itu visibility of system status. Nah, tadi itu ada layar pemilihan jadwal secara transparan menunjukkan jumlah antrian yang tersisa.
Misalnya tersisa 5 antrian. Nah, lanjut ada estetik dan minimalis desain. Nah, setiap langkah memilih poli, memilih jam, atau mengkonfirmasi. Nah, ini itu dipisahkan secara bertahap agar pengguna fokus pada satu tugas utama saja atau tidak ribet. Nah, habis itu error prevention. Adanya layar konfirmasi detail sebelum mengambil nomor antrian berfungsi sebagai pengecekan ulang atau verifikasi ulang bagi pengguna agar data keluhan dan poli yang dipilih itu sudah dipastikan benar. Habis itu ada direct manipulation. Nah, pengguna dapat langsung berinteraksi dengan elemen visual untuk melakukan tugas tertentu, seperti memilih slot waktu dengan mengetuk tombol jam yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah mapping. Desain ini menggunakan pemetaan yang logis antara aksi dan hasil. Contohnya penggunaan ikon peta untuk fitur lokasi dan ikon jam untuk riwayat waktu kunjungan. Baik, itu saja untuk penjelasan mengenai konsep IMK tadi ini, prinsip IMK. Kita selesai. Baik, mana ini? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uh, target user, yaitu siapa saja yang menggunakan aplikasi dari Puskes Line ini. Yang pertama adalah masyarakat umum. Nah, misalnya itu warga di wilayah puskesmas yang membutuhkan layanan kesehatan, mereka dapat lebih efisien tanpa harus mengantri lama secara fisik. Nah, yang kedua adalah petugas administrasi puskesmas. Nah, di sini dia membutuhkan sistem yang terorganisir untuk memantau beban kerja di setiap poli. Dan yang terakhir itu tenaga medis, dokter dan perawat. Nah, di sini mereka dapat membutuhkan uh, kepastian jumlah pasien yang akan ditangani oleh mereka setiap harinya. Kita lanjut ke kebutuhan user atau user needs. Di sini ada tiga. Yang pertama adalah aksesibilitas. Di sini untuk aksesibilitasnya bisa mengambil antrean dari mana saja, misalnya di rumah, kantor, ya di mana saja. Yang kedua adalah transparansi. Nah, di sini dapat mengetahui sisa kuota antrean dan estimasi waktu panggil. Dan yang terakhir itu adalah keamanan data. Di sini eh, diberi jaminan bahwa data, NIK, dan riwayat kesehatan mereka terlindungi. Nah, dan disinilah peran AS masuk sebagai solusi keamanan. Baik, itu saja dari target user dan kebutuhan user. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, saya Virus Naila dengan NIM S1S124034 akan melanjutkan materi. Nah, di sini saya akan masuk ke penjelasan mengenai prototype. Nah, kalau kita melihat prototipe ini secara keseluruhan, struktur sistemnya itu dirancang dengan pendekatan yang sangat berorientasi pada cara berpikir pengguna. Sistem itu tidak memaksa user untuk memahami banyak hal sekaligus, tetapi justru menuntun user secara bertahap melalui alur yang jelas dan terprediksi. Sini ya contohnya, dia tuh masuk ke sini. Sebentar saya akan menampilkan simulasinya seperti apa. Nah, bisa kita lihat di sini, titik awal dari seluruh interaksi adalah halaman beranda, yang dimana beranda berperan sebagai pusat orientasi di mana user pertama kali membangun pemahaman tentang apa fungsi aplikasi ini dan apa yang bisa mereka lakukan di dalamnya. Nah, pada tahap ini, sistem tidak langsung meminta user melakukan banyak aksi, melainkan memberi konteks terlebih dahulu. Nah, dari beranda, user kemudian diarahkan menuju fitur utama. Nah, pemilihan fitur ini menjadi langkah awal interaksi aktif, di mana user mulai berkomunikasi dengan sistem, agar perpindahan antara halaman dibuat satu arah dan logis, sehingga user tidak perlu menebak langkah selanjutnya. Nah,
Setelah masuk ke fitur, user menjalani proses interaksi, seperti melihat informasi, memilih opsi, atau mengisi data. Setiap halaman dalam proses ini saling terhubung dan konsisten, sehingga user selalu merasa berada dalam satu alur yang sama, bukan berpindah-pindah konteks. Nah, di akhir alur, sistem selalu menyediakan halaman hasil atau konfirmasi. Halaman ini penting karena berfungsi sebagai umpan balik bagi user, di mana bagi user bahwa apa yang mereka lakukan telah diproses oleh sistem. Nah, dengan demikian, struktur sistem ini dapat diringkas menjadi alur beranda sebagai orientasi, fitur sebagai tindakan, proses sebagai interaksi, hasil sebagai konfirmasi. Nah, baik itu saja untuk simulasinya. Dan baik, sekarang saya akan mensimulasikan prototipe yang telah ada. Nah, kita mulai dari tampilan beranda menjadi titik awal seluruh pengalaman pengguna. Beranda pada prototipe ini tidak hanya berfungsi sebagai halaman awal, tetapi juga sebagai media komunikasi pertama antara sistem dan user. Desain beranda dibuat dengan tampilan yang bersih dan terstruktur. Tujuannya adalah agar user bisa langsung menangkap pesan utama aplikasi tanpa harus membaca terlalu banyak atau mencari-cari informasi. Dalam konteks IMK, ini itu berkaitan dengan prinsip clarity dan visibility, di mana fungsi utama sistem harus terlihat jelas sejak awal. Nah, elemen-elemen penting seperti judul menu dan tombol utama ditempatkan pada area yang mudah dijangkau secara visual. Hal ini membantu user memahami bahwa mereka berada di tempat yang benar dan tahu apa yang bisa dilakukan selanjutnya. Nah, pada halaman beranda, setiap elemen itu memiliki peran yang jelas. Menu navigasi berfungsi bukan untuk sekedar hiasan, tapi agar user itu dapat dengan mudah mengenali jalur interaksi yang tersedia. Tombol-tombol utama dibuat menonjol untuk mendorong user melakukan aksi tanpa harus berpikir panjang. Nah, konten yang ditampilkan tidak berlebihan. Ini sengaja agar user tidak mengalami kelelahan kognitif sejak awal. Dengan membatasi jumlah informasi sistem, membantu user fokus pada tujuan utama mereka. Nah, berikut transisi dari beranda ke fitur utama. Ketika di sini kita harus daftar dulu, yang dimana bisa langsung pilih login atau daftar. Di sini bisa memasukkan email, password, konfirmasi, dan daftar. Nah, ketika user sudah memutuskan untuk melanjutkan, misalnya dengan di sini masih set profile, kalian bisa masukkan telah ada seperti nama pengguna, nick, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat lengkap, email, dan nomor HP aktif. Jadi juga untuk profil pengguna, upload KTP, dan upload kartu BPJS. Nah, ketika user memutuskan untuk melanjutkan, misalnya dengan menekan tombol atau memilih menu, sistem ini membawa user ke halaman fitur utama. Dan konsistensi ini dan perpindahan ini terasa alami karena desain dan struktur visualnya masih konsisten dengan halaman-halaman yang sebelumnya. Konsistensi ini sangat penting dalam IMK karena membantu user merasa familiar. User tidak perlu mempelajari ulang tampilan atau cara kerja sistem setiap kali berpindah halaman. Nah, dengan begitu interaksi itu menjadi lebih cepat dan nyaman. Di sini, pada tahap ini user mulai berinteraksi aktif dengan sistem. Di sini user dapat mengklik, scroll, atau mengisi data sesuai kebutuhan. Halaman-halaman interaksi dirancang dengan fokus tinggi. Artinya hanya elemen-elemen yang benar-benar dibutuhkan yang ditampilkan. Pendekatan ini membantu mengurangi distraksi dan memastikan user bisa menyelesaikan tugas mereka dengan lancar. Dalam IMK, ini berkaitan dengan prinsip efisiensi dan error prevention, karena semakin sederhana tampilan, semakin kecil kemungkinan user melakukan kesalahan. Nah, setiap tindakan yang dilakukan itu, user itu selalu diikuti oleh respon dari sistem. Respon ini bisa berupa perubahan tampilan, perpindahan halaman seperti ini, atau munculnya informasi lanjutan. Feedback seperti ini penting agar user merasa sistem hidup dan benar-benar merespon apa yang mereka lakukan.
Tanpa feedback, user bisa merasa ragu atau tidak yakin apakah aksinya berhasil. Oleh karena itu, prototipe ini memastikan bahwa setiap interaksi memiliki konsekuensi yang jelas. Terus, salah satu kekuatan dari prototipe ini adalah alur yang bertahap. Sistem ini tidak memaksa user untuk menyelesaikan semuanya dalam satu halaman, tetapi memecah proses menjadi beberapa langkah kecil. Pendekatan ini membantu user berpikir terlebih dahulu, lebih terstruktur dan tidak merasa terburu-buru. Dalam konteks IMK, ini berkaitan dengan cognitive load, yang dimana sistem dirancang agar beban berpikir user tetap rendah dan terkendali. Di sini kita bisa pilih poli ini. Di sini masukkan keluhan dan kita bisa pilih ambil nomor antrian. Nah, setelah user menyelesaikan proses interaksi, sistem itu akan menampilkan halaman hasil atau konfirmasi. Nah, halaman ini menjadi penutup dari satu alur interaksi. Nah, di sini user itu mendapatkan kepastian bahwa tindakan mereka telah diproses dengan benar. Informasi yang ditampilkan ini dibuat dengan ringkas dan mudah dipahami. Ya, hal ini penting untuk membangun kepercayaan user terhadap sistem dan memberikan rasa puas setelah menyelesaikan suatu proses. Nah, jika dilihat secara keseluruhan, prototipe ini dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan user yang menginginkan proses yang jelas, cepat, dan tidak membingungkan. Layout yang sederhana, navigasi yang konsisten, serta alur yang terstruktur menunjukkan bahwa desain ini tidak hanya berfokus pada tampilan, tetapi juga pada pengalaman interaksi dari user. Di bagian kesimpulan, di poin pertama itu transformasi efisiensi layanan. Artinya kita dapat menggantikan antrian fisik yang membuang waktu dengan sistem antrian digital yang real time. Yang kedua itu bersifat humanisasi teknologi kesehatan, di mana desain antarmuka itu memprioritaskan kenyamanan emosional pengguna, warna lembut, dan ilustrasi yang ramah. Yang ketiga ini pemberdayaan pengguna, di mana memberikan kendali penuh kepada pasien atas data pribadi dan jadwal kunjungan mereka. Transparansi informasi mengurangi ketidakpastian dan kecemasan pasien. Untuk penutup, dalam dunia medis, obat menyembuhkan tubuh, tetapi kenyamanan menyembuhkan perasaan. Melalui prototipe aplikasi ini, saya ingin menawarkan kedua hal tersebut: akses ke pengobatan yang cepat dan kenyamanan interaksi yang menenangkan. Harapan saya rancangan ini bisa menjadi langkah awal menuju modernisasi layanan puskesmas yang tidak hanya canggih secara sistem, tapi juga peduli pada manusianya. Saya salah satu anggota Aguskas Flower Akbar, berterima kasih atas perhatian audiens dan perhatian teman-teman. Saya sangat terbuka untuk setiap masukan dan pertanyaan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.